Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu film dokumenter paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah, The Act of Killing atau Jagal. Fokus kita adalah satu pertanyaan penting, apakah peristiwa yang digambarkan dalam film ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut hukum Indonesia dan hukum internasional? Mari kita bahas secara jelas dan berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Jagal merekam pengakuan langsung para pelaku pembunuhan massal tahun 1965 hingga 1966. Para pelaku seperti Ahmad Congo menceritakan bahkan memperagakan ulang tindakan penyiksaan, pembunuhan, dan teror yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatis PKI. Yang membuat film ini unik adalah bagaimana pelaku menceritakan kejadian itu tanpa rasa bersalah, seolah-olah tindakan tersebut adalah bagian normal dari sejarah. Sebelum masuk ke analisis, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut hukum. Dalam hukum Indonesia, definisi pelanggaran HAM berat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini membagi pelanggaran HAM berat menjadi dua kategori. Yang pertama genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk kasus 1966 hingga 166, kategori yang relevan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, menghilang orang secara paksa, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya, yang semuanya dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ini juga selaras dengan Statuta Roma 1998 mengenai Crimes Against Humanity. Serangan yang meluas atau sistematis dalam film ini, pelaku menceritakan bagaimana pembunuhan tahun tersebut dilakukan di berbagai daerah dengan jumlah korban yang besar dan melalui struktur organisasi paramiliter serta militer. Karakter meluas terlihat dari penyebaran korban di banyak wilayah Indonesia. Sementara itu, karakter sistematis tampak dari adanya koordinasi, perencanaan, dan pembentukan satuan-satuan khusus untuk melakukan pembantaian. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, pembunuhan, murder. Di dalam film, pelaku secara eksplisit menggambarkan cara mereka membunuh, mulai dari mencekik dengan kawat, memukuli korban, hingga aksi-aksi eksekusi lainnya. Tindakan ini secara langsung memenuhi unsur pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur kedua terpenuhi. Yang ketiga, unsur penyiksaan, torture. Para pelaku menjelaskan tentang pemukulan, kekerasan psikologis, ancaman, hingga teknis eksekusi yang sengaja dipilih untuk mengurangi kekacauan darah. Ini jelas masuk kategori penyiksaan karena dilakukan untuk menimbulkan penderitaan fisik maupun mental. Untuk unsur ketiga terpenuhi. Baik, kita lanjut. Serangan terhadap penduduk sipil. Korban dalam peristiwa ini adalah warga sipil yang dituduh terlibat PKI tanpa proses pengadilan, tanpa pembuktian, tanpa perlindungan hukum. Ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena korbannya adalah penduduk sipil non-kombatan dan tindakan dilakukan bukan dalam konteks perang melainkan represi politik. Artinya unsur keempat terpenuhi. Ada dasar kebijakan atau arah politik. Film ini menampilkan konteks di mana tindakan para pelaku bukan aksi individual melainkan didukung atau setidaknya diketahui oleh struktur politik pada masa itu. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, penting adanya arah kebijakan atau toleransi negara. Dalam peristiwa 1965 hingga 1966, bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya pembiaran dan dukungan terhadap serangan tersebut. Ini adalah unsur kelima. Unsur kelima terpenuhi. Lalu bagaimana kesimpulannya? Apakah peristiwa dalam film Jagal merupakan pelanggaran HAM berat? Jika kita mencocokkan peristiwa yang ditampilkan di film dengan kriteria dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 dan Statuta Roma, semua unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi. Pembunuhan terjadi, penyiksaan dilakukan, korbannya adalah penduduk sipil, serangan bersifat sistematis dan meluas, ada dasar politik yang mendorong tindakan. Dengan demikian, secara hukum, peristiwa yang digambarkan dalam The Act of Killing memang merupakan pelanggaran HAM berat. Film ini bukan hanya tentang masa lalu, ia membuka realitas tentang bagaimana kekerasan bisa dilegalkan dan bagaimana impunitas dibiarkan dan bagaimana trauma diwariskan oleh generasi korban.
Analisis hukum ini mengingatkan kita bahwa kekerasan negara bukan hanya isu politik, tetapi persoalan kemanusiaan yang wajib diselesaikan, karena tanpa keadilan, sejarah akan terus menjadi luka yang belum sembuh. Terima kasih.